Menuju kehadiran yang penuh refleksi pastoral tentang keterlibatan dalam media sosial. Nomor 1, sebuah langkah besar telah dibuat di era digital. Tetapi salah satu masalah mendesak yang belum ditangani adalah bagaimana kita sebagai individu dan sebagai komunitas gerejawi hidup di dunia digital sebagai tetangga yang penuh kasih, yang benar-benar hadir dan memperhatikan satu sama lain dalam perjalanan bersama kita di sepanjang jalan raya digital. Kemajuan teknologi telah memungkinkan manusia berinteraksi secara baru. Pertanyaannya bukan lagi soal keterlibatan dalam dunia digital, tetapi bagaimana keterlibatan itu terjadi. Media sosial khususnya adalah tempat di mana orang berinteraksi, berbagi pengalaman dan memupuk hubungan tidak seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, bagaimanapun, karena komunikasi semakin dipengaruhi oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence, muncul kebutuhan untuk menemukan kembali pertemuan manusia pada hal yang mendasar. Selama 2 dekade terakhir, hubungan kita dengan platform digital telah mengalami transformasi yang tidak dapat diubah. Kesadaran telah muncul bahwa platform ini dapat berkembang menjadi ruang yang diciptakan bersama, bukan hanya sesuatu yang kita gunakan secara pasif. Kaum muda, demikian juga generasi yang lebih tua, diminta bertemu di mana mereka berada, termasuk di media sosial. Karena dunia digital adalah bagian penting dari identitas dan gaya hidup orang muda. Nomor 2, banyak umat Kristiani mencari inspirasi dan bimbingan dari media sosial yang merupakan salah satu ekspresi budaya digital, telah memiliki dampak besar pada komunitas iman kita dan perjalanan spiritual setiap individu. Contoh keterlibatan yang setia dan kreatif di media sosial begitu berlimpah di seluruh dunia, baik dari komunitas lokal maupun individu yang memberikan kesaksian tentang iman mereka di platform ini, seringkali lebih luas daripada gereja institusional. Ada juga banyak inisiatif pastoral dan pendidikan yang dikembangkan oleh gereja, gerakan, komunitas, jemaat, universitas, dan juga perorangan. Nomor 3, Gereja Universal juga telah membahas realitas digital ini. Sejak tahun 1967 misalnya, pesan Hari Komunikasi Dunia tahunan telah menawarkan refleksi berkelanjutan tentang topik tersebut. Dimulai pada tahun 1990-an, pesan-pesan tersebut membahas penggunaan komputer, dan sejak awal tahun 2000-an, pesan-pesan tersebut secara konsisten nampak pada aspek budaya digital dan komunikasi sosial. Paus Benediktus ke-16 pada tahun 2009 mengajukan sebuah refleksi mendasar tentang budaya digital, membahas pergeseran pola komunikasi dengan mengatakan bahwa media seharusnya tidak hanya membina koneksi antar orang-orang, tetapi juga mendorong mereka untuk berkomitmen pada hubungan yang mempromosikan budaya rasa hormat, dialog, dan persahabatan. Selanjutnya, gereja mengkonsolidasikan citra media sosial sebagai ruang, tidak hanya alat, dan menyerukan kabar baik untuk diwartakan juga di lingkungan digital. Paus Fransiskus telah mengakui bahwa dunia digital tidak dapat dibedakan dari lingkungan kehidupan sehari-hari, dan itu mengubah cara umat manusia mengumpulkan pengetahuan, menyebarkan informasi, dan mengembangkan hubungan. Nomor 4, selain refleksi ini, keterlibatan praktis gereja dalam media sosial juga efektif. Satu momen baru-baru ini dengan jelas menunjukkan bahwa media digital adalah alat yang ampuh untuk pelayanan gereja. Pada tanggal 27 Maret tahun 2020, saat masih dalam tahap awal pandemi COVID-19, lapangan Santo Petrus kosong tetapi penuh dengan kehadiran.
Dengan live streaming, memungkinkan Paus Fransiskus untuk memimpin pengalaman global yang transformatif, doa dan pesan yang ditujukan kepada dunia yang terkunci. Di tengah krisis kesehatan yang merenggut nyawa jutaan orang di seluruh dunia dikarantina dan terisolasi, menemukan diri mereka sangat bersatu satu sama lain dan dengan Paus penerus Petrus. Melalui media tradisional dan teknologi digital, doa Paus mencapai rumah dan menyentuh kehidupan orang-orang di seluruh dunia. Tiang Bernini, tiang-tiang yang mengelilingi alun-alun Santo Petrus, bagaikan lengan terbuka yang mampu menjangkau pelukan hingga jutaan orang. Meskipun secara fisik jauh satu sama lain, mereka yang bergabung dengan Paus pada jam itu hadir satu sama lain dan dapat mengalami momen persatuan dan persekutuan. Nomor 5, uraian-uraian berikutnya adalah hasil refleksi yang melibatkan para ahli, guru, profesional, dan pemimpin muda, orang awam, klerus, dan religius. Tujuannya adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan utama. Bagaimana orang Kristiani harus melibatkan diri dalam media sosial? Uraian-uraian ini tidak dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang tepat dalam pelayanan pastoral di bidang ini. Sebaliknya, yang diharapkan adalah untuk mempromosikan refleksi bersama tentang pengalaman digital kita, mendorong individu dan komunitas untuk mengambil pendekatan kreatif dan konstruktif yang dapat menumbuhkan budaya bertetangga. Tantangan membina hubungan yang damai, bermakna, dan peduli di media sosial mendorong diskusi di kalangan akademisi dan profesional serta di kalangan gerejawi. Kemanusiaan seperti apa yang tercermin dalam kehadiran kita di lingkungan digital? Seberapa banyak hubungan digital kita adalah buah dari komunikasi yang mendalam dan jujur, dan seberapa banyak yang hanya dibentuk oleh pendapat yang tanpa memiliki dasar dan reaksi-reaksi yang kerap kali spontan. Seberapa banyak iman kita menemukan ekspresi digital yang hidup dan menyegarkan, dan siapa tetanggaku di media sosial? Nomor 6, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang dengannya Yesus membuat kita menjawab pertanyaan siapakah sesamaku, muncul dari seorang ahli Taurat yang bertanya, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh kehidupan kekal? Kata kerja memperoleh mengingatkan kita pada warisan tanah yang dijanjikan, yang bukan wilayah geografis, tetapi simbol dari sesuatu yang lebih mendalam dan langgeng. Sesuatu yang harus ditemukan kembali oleh setiap generasi dan yang dapat membantu kita membayangkan kembali peran kita dalam dunia digital.